Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih pembahasan Kitabul Hajj tentang haji, yaitu tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita masih berbicara tentang hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau anhuma yang menceritakan tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan khutbah Nabi di Arafah. Kemudian Nabi SAW setelah dari Arafah, kemudian beliau ke Muzdalifah. Masih ingat? Maksudnya Nabi SAW wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Kemudian setelah terbenam matahari, Nabi berangkat ke Muzdalifah. Sampai Nabi ketika itu mengatakan kepada para sahabat, as-sakinah, as-sakinah, yaitu tenang, yaitu pelan-pelan. Ketika keluar dari Arafah menuju Muzdalifah, yaitu pada tanggal 9 malam 10. Nabi SAW mendatangi Muzdalifah, kemudian melaksanakan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Nabi mengakhirkan salat maghrib di waktu isya, jamak takhir. Sedangkan di Arafah Nabi jamak takdim, yaitu salat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur, dua rakaat jamak dan qashar. Kemudian ketika Nabi berangkat ke Muzdalifah setelah matahari terbenam, maka Nabi SAW mengakhirkan salat maghrib ke waktu isya, di mana Nabi SAW salat di Muzdalifah jamak dan qashar, jamak takhir bi adzanin wahid wa iqamatain, yaitu dengan satu kali adzan dan dua iqamah. Walam yusabbih bainahuma syai'an, dan Nabi tidak memisahkan di antara dua salat tersebut dengan salat sunnah. Kemudian thumma taja'a Rasulullah SAW hatta tala'al fajr. Kemudian Nabi SAW berbaring di Muzdalifah sampai masuk waktu subuh. Di sini bisa kita lihat bahwasanya Nabi SAW bermalam di Muzdalifah. Ini yang dimaksud oleh para ulama, bermalam di Muzdalifah. Yang mana sebelumnya wukuf di Arafah itu adalah rukun haji. Rukun haji yang kedua, yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah rukun yang kedua, di mana rukun itu adalah sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau kita tinggalkan maka batal ibadah tersebut. Dalam hal ini haji misalnya. Rukun yang pertama berihram, berniat untuk melakukan ibadah haji di miqat. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Ini rukun yang kedua. Sepakat seluruh para ulama bahwasanya wukuf di Arafah adalah rukun. Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, yaitu inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Maka semua orang dibawa ke Arafah sampai di
Dikatakan bahwasanya sampai orang sakit pun dibawa dengan tandunya ke Arafah. Karena puncak haji di Arafah. Dan ini rukun. Kemudian Nabi SAW bermalam di Muzdalifah. Maka bermalam di Muzdalifah, di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya berbeda pendapat para ulama. Apakah bermalam di Muzdalifah atau istilahnya mabit di Muzdalifah itu rukun atau wajib atau sunnah? Menurut pendapat yang lebih kuat dari mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi adalah bermalam di Muzdalifah termasuk wajib haji. Wajib itu artinya adalah amalan yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan, maka seorang berdosa kemudian dia wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Tapi hajinya sah. Ini wajibnya. Kita perlu membedakan. Para ulama menjelaskan beda antara rukun dan wajib. Rukun itu adalah amalan yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Harus dia ulang hajinya tahun depannya. Sedangkan wajib haji, kalau dia tinggalkan, maka dia harus membayar dam, menyembelih seekor kambing dan hajinya tetap sah. Tapi tentunya dia berdosa meninggalkan wajib haji. Menurut mazhab Imam Syafi'i, yang paling kuat adalah bermalam di Muzdalifah adalah wajib haji, harus dilakukan. Kata Imam Nawawi, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya mabit itu hukumnya sunnah. Sedangkan yang ketiga, pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwasanya mabit di Muzdalifah hukumnya adalah rukun, seperti wukuf di Arafah. Maka ini perbedaan ya pendapat para ulama dalam hal ini, dalam hal mabit atau bermalam di Muzdalifah. Maka tentunya ya seorang yang melakukan ibadah haji tidak meninggalkan itu. Pendapat Imam Syafi'i itu wajib, ya. Itu yang paling terkenal. Bahwasanya mabit di Muzdalifah itu hukumnya adalah wajib haji. Kemudian Jabir mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidur berbaring atau tidur di Muzdalifah sampai terbit fajar. Wa shallal fajr, kemudian Nabi SAW salat fajar. Hina tabayyana lahu subhu, sampai yaitu ketika sudah masuk waktu subuh. Bi adzanin wa iqamah, dengan azan dan iqamah. Kemudian Nabi SAW menaiki kendaraannya setelah salat. Kemudian mendatangi tempat di Muzdalifah. Kemudian Nabi SAW menghadap kiblat dan berdoa. Jadi Nabi SAW setelah sholat subuh, beliau naik kendaraannya. Kemudian mungkin beliau maju ke tempat yang ada di depan beliau. Kemudian beliau menghadap kiblat. Di sini dikatakan beliau mendatangi Masy'aril Haram. Ya, Masy'aril Haram artinya Muzdalifah. Muzdalifah itu luas. Dan tentunya semua tempat ya di situ semua orang boleh berdoa di mana saja. Tidak harus di tempat Nabi berdoa. Maka setelah sholat subuh Nabi menghadap kiblat kemudian berdoa. Fada'ahu wa kabbara wa halalahu wa wahhadahu. Nabi berdoa, bertahlil, bertalbiyah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan, dan terus Nabi berdoa di atas kendaraan beliau sampai benar-benar terang.
sampai benar-benar terang, maksudnya sampai gelapnya hilang. Kemudian Nabi SAW meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Jadi Nabi berdoa sampai terang, tapi sampai belum terbit matahari. Nabi sudah meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Dan ini menyelisihi orang-orang kafir Quraisy. Ini yang kedua. Yang pertama, Nabi menyelisihi orang kafir Quraisy apa? Orang kafir Quraisy mereka wukufnya di Muzdalifah. Nabi wukufnya di Arafah. Nah, yang kedua, orang kafir Quraisy keluar dari Muzdalifah itu setelah matahari terbit. Sedangkan Nabi sebelum matahari terbit. Dan ini menyelisihi. Ini Nabi SAW menyelisihi orang kafir Quraisy dalam pelaksanaan haji. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, wa ardafa al-Fadla ibn Abbasin. Wa ardafa al-Fadla ibn Abbas. Dan Nabi SAW membonceng Fadl ibn Abbas. Ya, tadi sebelumnya Nabi membonceng Usamah bin Zaid. Ketika sebelumnya di Arafah Nabi membonceng Usamah bin Zaid. Nah, sekarang Nabi SAW keluar dari Muzdalifah itu membonceng Fadl ibn Abbas. Wa kana rajulan, Fadl ibn Abbas berarti ini adalah sepupu Nabi, adik sepupu ya, masih kecil, masih muda. Wa kana rajulan hasan asy-sya'ri abyad wasiman. Di mana laki-laki pemuda yang rambutnya rapi, putih dan gagah. Ini Fadl ibn Abbas, kata Jabir, beliau adalah seorang yang dia rambutnya rapi, putih kulitnya, kemudian wasiman artinya gagah, ganteng. Falamma dafa'a Rasulullah SAW. Kenapa Jabir mau menyebutkan ini ada setelahnya? Jadi penyebutan ini apa maksudnya? Tentunya ada setelahnya. Ada hal yang berkaitan dengan hal itu. Falamma dafa'a Rasulullah SAW marrat bihi dhu'unun yajrin. Fatafiqa al-fadlu yanzuru ilaihinna. Ketika Nabi SAW keluar dari Muzdalifah, maka lewatlah unta-unta yang membawa para wanita. Nah, ini dia masalahnya. Lewatlah di hadapan Nabi unta-unta yang membawa para wanita. Maka kemudian Fadl melihat kepada mereka. Ya maksudnya di sini perempuan yang masih gadis. Maka Fadl melihat kepada mereka. Fa wada'a Rasulullah SAW yadahu ala wajhil Fadl. Yaitu Nabi SAW meletakkan tangannya di wajah Fadl. Fadl ini di belakang. Lewat di sini ditutup ya, mukanya dengan tangan Nabi. Fa hawwala al-Fadl wajhahu ila syaqqil akhar. Maka Fadl memalingkan wajahnya ke saya. Tadi di kanan, sekarang ke kiri. Yanzur, dia pengen lihat lagi. Maka Nabi SAW juga menutup wajahnya dengan tangannya yang lain. Agar apa? Fadl tidak melihat mereka. Maka ini bisa kita lihat faedah. Nabi SAW di sini dia berdoa tadi setelah keluar dari ketika masih di Muzdalifah, kemudian Nabi SAW keluar sebelum matahari terbit, kemudian membonceng Fadl ibnu Abbas, menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Kemudian juga Nabi SAW berusaha untuk memalingkan pandangan dari Fadl, yang tentunya kita disuruh laki-laki menundukkan pandangan. Maka Nabi SAW ketika melihat Fadl melihat kepada wanita yang lewat di hadapan beliau, maka Nabi
menutup wajahnya. Nah, Nabi menutup wajah Fadl tujuannya adalah agar Fadl tidak terfitnah dengan wanita tersebut, dan wanita itu juga tidak terfitnah kepada Fadl. Karena dia tadi disebutkan Fadl ini orang yang gagah dia. Maka dia ditutup wajahnya oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW menjaga fitnah laki-laki terhadap wanita atau sebaliknya. Nabi SAW khawatir kalau Fadl terfitnah dengan wanita yang lewat di hadapannya. Begitu juga sebaliknya, mereka terfitnah dengan Fadl. Karena Jabir mengatakan Fadl ini gagah orang. Maka ditutup oleh Nabi SAW tadi. Menunjukkan bahwasanya ya, seorang ketika dia kemungkinan ada fitnah pada dirinya, maka ya lebih berhati-hati. Maka Nabi tutup. Kemudian hatta ata batna muhassir faharraka qalilan, sampai Nabi SAW mendatangi batnu muhassir, artinya ya, lembah namanya muhassir, dia lembah dan dia agak datar. Maka Nabi SAW Jabir mengatakan faharraka qalilan, kemudian Nabi SAW mengencangkan jalannya sedikit karena di tempat yang datar, menunjukkan bahwasanya jalan sebelumnya bisa jadi menurun atau mendaki. Thumma salaqat tariqal wusta allati takhruju 'ala jamratil kubra atau aqabah. Kemudian Nabi SAW melewati jalan yang di tengah menuju Jamrah al-Kubra, yaitu Jamrah Kubra atau Jamrah al-Aqabah namanya. Kita perlu mengetahui bahwasanya di Mina itu ada 3 jamarat. Jamarat itu artinya tempat kita melontar jumrah, melempar jumrah. Ada 3 tempatnya. Yang pertama Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah itu yang dekat dengan Mekah. Jamratul Aqabah, kemudian Wusta, kemudian Sughra. Jamrah Kubra atau Aqabah yang besar, Wusta yang sedang, Sughra yang kecil. Ketika tanggal 10 Zulhijjah, perlu kita ketahui bahwasanya jemaah haji mereka hanya melontar Jamrah Aqabah saja. Kapan melontar 3 jamarat? Itu pada tanggal 11, 12, 13. Adapun pada tanggal 10 hanya melontar Jamrah Aqabah saja. Maka di sini Jabir mengatakan Nabi SAW keluar menuju jalan yang di tengah sampai mendatangi Jamrah al-Kubra atau Jamrah Aqabah, sering disebut Aqabah. Hatta atal Jamrah allati inda syajar, sampai Nabi mendatangi Jamrah yang di dekat pohon. Dulunya ada pohon di situ. Faramaha bisab'i hasayatin. Maka Nabi SAW melempari jamarat tersebut dengan 7 kerikil. Yukabbiru ma'a kulli hasatin minha hasal qadhaf. Rama min batnil wadi. Yaitu Nabi SAW melempar 7 kerikil dan bertakbir di setiap kali melempar dari kerikil tersebut. Di mana kerikilnya adalah hasul qadhaf. Qadhaf itu adalah, kalau kita bisa seperti ini. Ini jari tengah dengan jari jempol itu dipertemukan, kemudian yang bisa dipegang oleh ini. Itulah kerikilnya. Berarti besar apa kecil? Kecil. Ya. Jari tengah dan jari jempol kita temukan, kemudian ambil batu yang bisa dilempar sama ini, inilah yang dilempar. Kecil, paling sebesar biji kacang atau lebih. Itu yang melempar. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kata Nabi SAW, kata Jabir, hasul qadhaf. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan, diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil kerikil, kemudian Nabi mengatakan, seperti inilah kalian melempar, dengan ini, seperti ini. Yaitu kerikil yang kecil. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, wa iyyakum wal ghulu. Jauhi oleh kalian ghulu, berlebihan. Melempar dengan batu besar sebesar ini.
kena kepala orang bocor. Kecil. Ya melemparnya dilempar. Tapi batunya ya sebesar itu. Kecil. Kerikil. Bukan batu yang besar. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, iyyakum wal ghulu. Jauhi oleh kalian berlebihan. Maka dalam beragama kita nggak boleh berlebihan. Sebagian orang dia menganggap, wah ini syaitan ini. Dia ingat bahwasanya ini Hajar ketika melempar, Ismail melempar, atau Nabi Ibrahim melempar syaitan ketika mereka digoda. Kisahnya kan ketika Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar. Atau ya ketika Nabi Ibrahim dan Ismail ketika itu diperintahkan oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Maka iblis datang mengganggu. Kemudian dilempar. Maka jangan dibayangkan itu iblis itu. Nah, maka ini yang dilarang oleh Nabi SAW bahwasanya melempar jamarah itu dengan batu yang kecil. Batu, bukan dengan yang lain. Ada yang pakai sandal, ini enggak benar juga. Jadi melemparnya dengan batu yang kecil. Begitu kita diajarkan oleh Nabi, begitu kita lakukan. Jangan kita lebih, jangan kita kurangi. Maka dalam beragama kita dilarang ghulu, berlebihan. Sebagian orang berlebihan, terlalu semangat, ya, semangat. Berlebihan, enggak boleh. Agama kita sudah sempurna, Nabi SAW sudah mengajarkan. Maka ikuti apa yang sudah diajarkan, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kemudian yukabbir ma kulli hasatin. Setiap melempar bertakbir, dan itu satu-satu melemparnya. Jadi kita melempar 7 hasfayat tadi, 7 kerikil. Berarti satu-satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan sekali 7. Allahu Akbar, sudah selesai langsung pergi. Bukan, salah. Ada sebagian orang seperti itu, dan itu kata para ulama, kalau dia langsung melempar 7-7-nya sekali baru dianggap sekali dia melempar. Biar cepatlah ini orang berdasarkan lama pula ini katanya. Dilemparnya sekalian. Wah. Ya ini apa? Salah. Keliru. Berarti dia baru sekali melemparnya. Maka melempar satu-satu. Allahu Akbar. Itu sampai 7 kali. Dan yang paling penting ini juga, ketika melempar masuk ke wadi itu, masuk ke dalam jamarah, bukan yang penting mengenai tiang itu. Sebagian orang dia kalau bisa mengenai tiang. Nah, ini kadang berbahaya kalau dia terlalu keras, dilemparnya tiang itu balik lagi kena kepala orang. Kan bahaya. Jadi bukan lempar tiang itu, yang penting masuk ke dalam tempat jamarat. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi jangan, wah ini sasarannya tiang itu. Memang ada tiang di tengahnya. Kemudian dilempar kuat-kuat, nah bahaya. Nah ini kadang terjadi bagi orang yang tidak memahami. Maka ya sebelum kita beramal kita harus berilmu. Bagaimana? Ya yang penting masuk ke dalam lubang tersebut. Itu yang paling penting. Justru kata para ulama, kalau nggak masuk nggak sah. Harus masuk. Tsumman sarafa ilal manhar. Kemudian Nabi SAW setelah melempar jamarah, Nabi SAW pergi ke tempat penyembelihan, yaitu di Mina. Ini semua di Mina. Ya. Jamarat tadi melempar jamarah itu di mana? Di Mina. Jadi Nabi SAW tadi dari Muzdalifah ke mana? Ke Mina. Apa yang dilakukan pertama kali? Dan ini amalan kapan dilakukan? Setelah matahari terbit. Ini pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi amalan yang dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah, yang pertama Nabi setelah dari Muzdalifah, setelah terbit matahari Nabi berangkat ke Mina. Apa yang dilakukan di Mina? Yang pertama kali melontar jamarah.
Yang kedua, insarafa ilal manhar. Kemudian Nabi SAW menyembelih. Di mana menyembelih? Juga di Mina. Semuanya di Mina. Nabi menyembelih. Fanahara thalathan wa sittina biyadihi. Kemudian Nabi SAW menyembelih 63 unta dengan tangan beliau sendiri. Ya subhanallah, Nabi menyembelih ketika haji wada, kurban beliau berapa? 63 unta. Bukan kambing, 63. Yang beliau sembelih sendiri. Semuanya 100. Tapi yang beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau 63. Thumma a'ta Aliyan. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada Ali. Fanahara ma ghabar. Yaitu kemudian Ali bin Abi Thalib menyembelih sisa dari 63. Kemudian ya sisa dari 100 ya, 100 dikurang 63. Maka itulah sisa yang disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. 37 berarti ya. Wa asyrakahu fi hadihi. Kemudian Nabi SAW ya, bahwasanya Nabi SAW itu mengikutkan Ali bin Abi Thalib dalam kurbannya. Thumma amara min kulli badanatin bi bat'in aw bi bat'atin aw bi bud'atin. Bi bat'atin faju'ilat fi qidrin wa tubikhat fa akala min lahmiha wa syariba min maraqiha. Kata Jabir, kemudian Nabi SAW memerintahkan dari setiap unta yang disembelih itu diambil sebagian kecil dari sebagian dagingnya, kemudian dimasak. Kemudian Nabi SAW makan dari dagingnya dan meminum dari kuahnya. Setelah itu, tsumma raqiba Rasulullah SAW fa'afadha ilal bait. Kemudian Nabi SAW setelah itu pergi menaiki kendaraan beliau, kemudian pergi ke Mekah. Di sini tidak disebutkan tadi Nabi bertahalul. Ya. Bahwasanya Nabi SAW ya perlu kita ketahui, ketika di Mina Nabi SAW tadi yang pertama melontar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian yang ketiga enggak disebutkan di sini, yaitu Nabi bercukur. Semua itu 3 hal ini dilakukan di Mina. Melontar jumrah Aqabah, kemudian Nabi menyembelih, kemudian bercukur, menyukur rambutnya. Itu semua 3 hal ini, 3 pekerjaan ini dilakukan di Mina. Nah, kalau seorang sudah melakukan 3 hal ini, maka dia disebut sudah tahallul awal. Tahallul awal itu boleh segala sesuatu yang sebelumnya tadi diharamkan ketika dia memakai pakaian ihram, enggak boleh. Ketika sudah tahallul awal, boleh segala sesuatu kecuali dia berhubungan suami istri, enggak boleh. Berarti dia sudah boleh melepas pakaian ihramnya, dia sudah boleh memakai wangi-wangian, memakai peci dan sebagainya. Yang tadi diharamkan ketika ihram, kalau sudah tahallul awal dibolehkan, kecuali dia berhubungan suami istri. Ketika dia sudah melakukan ini namanya tahallul awal. Dan Nabi SAW ketika di Mina, itu ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, saya bercukur dulu baru menyembelih, saya bercukur dulu baru lontar jumrah. Apa kata Nabi SAW? If'al wala haraj. Lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu. Artinya apa? 3 perbuatan ini boleh yang mana aja duluan. Mau tiba di Mina, terserah mau lontar jumrah dulu. Kalau urutannya yang Nabi kerjakan, Nabi melontar jumrah dulu, baru nyembelih, baru bercukur. Itu urutan Nabi. Dan kalau bisa kita mengikuti. Kalau enggak, apa saja boleh. Oh, saya sampai di Mina, orang lagi rame di Jamarat, ya sudah saya cukur dulu. Atau saya nyembelih dulu. Maka ini ya dibolehkan. Kemudian baru yang keempat yang dilakukan oleh Nabi, ya, ketika ini semua di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ketika tanggal 10 Zulhijjah, 4 amalan yang dilakukan oleh para orang yang melakukan ibadah haji. Pertama, melontar jamrah Aqabah, kemudian
menyembelih hewan kurbannya, kemudian dia bercukur, kemudian yang ini akan disebutkan yaitu apa? Nabi SAW pergi ke Mekah. Ya, dari Mina ke Mekah. Untuk apa? Tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji. Ini rukun. Fasalla bi Makkah az-zuhra. Nabi SAW salat zuhur di Mekah. Bisa kita lihat bahwasanya Nabi SAW tadi keluar dari Muzdalifah sebelum matahari terbit. Nabi dari Muzdalifah menuju Mina. Maka Nabi berjalan, kemudian apa? Nabi lakukan 3 hal tadi. Kemudian setelah itu Nabi ke Mekah. Dan Nabi masih sempat sholat zuhur di Mekah. Menunjukkan apa? Bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi itu ya cukup padat ya. Dan cepat. Nabi dari Mina kemudian ke Mekah. Dan Nabi sholat zuhur di Mekah. Mengapa di Mekah? Atau ada apa di Mekah? Yaitu tawaf ifadah, tawaf dan sa'i. Ya, ini adalah tawaf dan rukun haji. Rukun haji, tawaf dan sa'i rukun haji. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Yang ini adalah rukun haji. Kemudian Jabir mengatakan, fa'ata Bani Abdul Muttalib. Ini setelah Nabi tawaf. Fa'ata Bani Abdul Muttalib yaskuna ala Zamzam. Faqala inzi'u Bani Abdul Muttalib falaula an yaghlibukum an-nas ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Fanawaluhu dalwan fasyariba minhu. Nabi SAW kemudian mendatangi Bani Abdul Muttalib. Kemudian Nabi, yang mana Bani Abdul Muttalib ketika itu sedang memberikan kepada jemaah haji Zamzam, ya, memberikan minum, mengambilkan air minum, ya, Zamzam. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya berikan minum wahai Bani Abdul Muttalib. Kalau seandainya bukan karena khawatir manusia nanti ikutan, sungguh saya juga akan ikut memberikan minum kepada orang yang berhaji. Ya tentunya kita harus ingat bahwasanya Zam-Zam itu enggak seperti zaman kita sekarang. Kalau kita sekarang ke Masjid Haram, kita ngambil Zam-Zam cuma tinggal apa? Ya ada kerannya. Kalau dulu kan enggak diambil dengan ember, sumur itu. Jadi ada orang yang mengambilnya. Siapa yang mengaturnya? Itu adalah Bani Abdul Muttalib, yaitu Abbas, ya, paman Nabi. Mereka adalah orang yang sejak dari dahulu memang mereka punya suatu kegiatan yang mereka berbangga dengannya, yaitu kamilah yang memberi minum para jemaah haji dengan air Zam-Zam. Maka mereka mengambilkan. Ini bisa kita lihat bagaimana Bani Abdul Muttalib mereka berkhidmah kepada orang yang berhaji. Berkhidmah. Ya, membantu. Dan ini apa? Sebuah keistimewaan buat mereka. Dan mereka bangga menjadi berkhidmah kepada orang yang berhaji. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya bukan karena takut nanti manusia juga nanti ikutan, aku juga ingin. Maksudnya kata Nabi ingin juga mengambilkan, kemudian ngasih orang minum. Karena pahalanya berkhidmah kepada orang yang berhaji. Ini orang yang berhaji tamu Allah. Maka kita mengagungkan tamu Allah, kita membantu dia, mengambilkan air minum dia. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya memang orang-orang Quraisy di zaman dahulu mereka memang punya kebiasaan yang baik. Mereka bangga bisa berkhidmah, bisa membantu orang-orang jemaah haji ketika itu. Ini sifat yang baik dari zaman dahulu. Yaitu bisa melayani, bukan dilayani, tapi bisa melayani orang, itu adalah suatu yang kebanggaan buat mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau bukan karena khawatir nanti manusia ikut juga mengambilkan, karena mengikuti Nabi, sungguh saya juga akan ikut memberikan minum kepada para jemaah haji ini, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ingin
berkhidmah juga. Dan ini adalah amalan yang besar ya pahalanya, bagaimana kita bisa berkhidmah, membantu saudara kita. Dan dalam hal ini apalagi apa? Para hujjat atau orang-orang yang beribadah haji, mereka adalah tamu Allah. Mengagungkan mereka, memuliakan mereka, melayani mereka adalah sebuah amal ibadah tentunya. Dan ini yang mereka banggakan. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW dalam di tanggal 10 Zulhijjah itu beliau melakukan 4 hal, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang ibadah haji. Yang pertama tadi melontar jumrah Aqabah di Mina, kemudian menyembelih hewan kurbannya, kemudian bersyukur atau tahallul awal, kemudian tawaf ifadah dan sa'i. Maka dengan selesainya tawaf ifadah dan sa'i, ini tawaf ifadah ini adalah rukun haji, tawaf dan sa'i. Maka selesai rukun haji, dan berarti sudah tahallul tsani, tahallul yang kedua, maka boleh semuanya. Kemudian setelah tawaf ifadah dan sa'i, kemana? Para jemaah haji kembali kemana? Ke Mina, untuk mabit di Mina selama 3 hari, 3 malam. Untuk besoknya tanggal 11, 12, 13 melontar jamarah. Melontar jamarah, 3 jamarah, yaitu dari wusta, sughra dan kubra. Maka ini urutan ya. Adapun melontar jamarat yang 3 hari di Mina itu jumhur para ulama kan hukumnya adalah wajib haji. Maka rukun haji itu ada 4. Yang pertama tadi ihram berniat, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i. Itu rukun. Adapun wajibnya banyak. Wajibnya adalah ihramnya harus dari miqat, kemudian mabit di Muzdalifah, itu adalah wajib haji. Kemudian melontar jamarah ya. Itu adalah wajib. Dan dalam riwayat Jabir disebutkan bahwasanya Nabi SAW tadi ingin ikut memberikan minum kepada para sahabat yang ikut haji ketika itu, tapi Nabi tidak melakukannya karena khawatir kalau seandainya para sahabat juga ikutan. Kemudian kata Jabir, fana waluhu dalwan fasyariba minhu. Kemudian Nabi SAW diberikan oleh Bani Abdul Muthalib tadi minuman, yaitu Zam-Zam. Kemudian Nabi meminumnya. Sampai di sini hadis Jabir. Nabi dalam hadis Jabir hanya diterangkan sampai Nabi SAW selesai dari tawaf. Kemudian tentunya setelah tawaf adalah sa'i. Kemudian kembali ke Mina sebelum matahari tenggelam. Kembali ke Minanya harus sebelum matahari tenggelam. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari. Kemudian setelah itu baru 3 hari itu adalah wajib haji. Boleh bagi orang yang ingin hanya 2 malam saja, yaitu 11 dan 12. Boleh dia 2 hari saja melontar jamarahnya. Tapi dia harus keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam dia belum keluar, dia harus nginap sampai hari yang ke-13. Nabi Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi, wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa." Bagi yang hanya 2 hari boleh, tapi yang mengakhirkan juga tidak ada apa-apa, tidak ada masalah kata Allah SWT. Maka ini melontar jamaah. Maka dengan hal ini selesai ibadah haji dan
Yang terakhir biasanya yang dilakukan oleh orang yang berhaji adalah namanya tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan. Sebelum seorang meninggalkan Mekah, maka dia hendaknya akhir dari perbuatan yang dia lakukan adalah tawaf sebelum meninggalkan Mekah. Tawaf saja. Dan ini sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian lagi mengatakan wajib haji. Tapi Nabi SAW memberikan keringanan kepada wanita yang haid untuk tidak perlu tawaf wada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pembahasan kita dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang cukup panjang ya, tentang bagaimana sifat haji Nabi SAW. Dan setelah ini masih ya, pembahasan haji masih panjang, tapi yang kita sebutkan tadi adalah atau beberapa kali pertemuan ini adalah hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah, yang mana para ulama ketika menyebutkan sifat haji Nabi maka biasanya menyebutkan hadis Jabir. Sebagaimana juga misalnya biasanya ada ya, ketika menyebutkan sifat wudu Nabi misalnya, maka yang disebutkan adalah hadis Imran ibn Husain yang diberikan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis tentang sifat salat Nabi itu hadis al-musi salatahu, yaitu orang yang buruk salatnya. Itu sebutkan semua tata cara salat. Nah, bagaimana juga di sini ketika ulama berbicara tentang sifat haji Nabi, maka biasanya mereka menjadikan hadis Jabir bin Abdullah ini sebagai acuan pertama. Kemudian baru riwayat yang lain melengkapi. Sebenarnya juga kita lihat sebelumnya Aisyah yang juga cukup panjang. Tapi semua ya disebutkan oleh Imam Muslim ya dengan tujuan memberikan faedah yang tidak ada di riwayat Aisyah kemudian disebutkan dalam hadis Jabir dan begitu sebaliknya. Nah, wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.